Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sherly Efdiani, mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Quran Al-Ittifaqiyah Indralaya, jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar akuntansi yang telah diajukan oleh Ibu Aswatun Hasanah, di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang jurnal umum buku besar Madrasah Saleh. Jadi apa sih jurnal umum? Jurnal umum yaitu buku harian yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan secara sistematis dan kronologis dengan menuliskan nama perkiraan yang didebit dan dikredit. Lalu apa fungsi jurnal umum? Fungsi jurnal umum adalah sebagai analisis, pencatatan historis dan informasi. Lalu manfaat jurnal umum itu apa sih? Manfaatnya yaitu untuk menghindari adanya kekeliruan dan untuk memudahkan adanya pengawasan karena adanya urutan waktu pada transaksi pada masa lampau dengan mudah dan dapat ditelusuri. Di sini saya akan mencoba menjelaskan berdasarkan contoh transaksi yang telah dibuat. Transaksi yang pertama yaitu 1 Januari disetorkan uang sebesar 25 juta untuk modal awal pendirian usaha jasa laundry Nona Kante. Analisisnya adalah kas pada modal, kas di debit, dan modal di kredit. Kenapa kas di debit? Karena kas merupakan jumlah uang tadi sebesar 25 juta, lalu 25 juta ini diberikan kepada Nona Kanti sebagai modal sebesar 25 juta. Lalu 2 Januari membeli mesin cuci secara kredit dari Toko Jaya seharga 5 juta. Jadi di sini analisisnya adalah peralatan bertambah dan utang usaha berkurang. Peralatan di debit, utang usaha di kredit. Yang ketiga yaitu 3 Januari dibeli kendaraan seharga 15 juta, dibayar tunai seharga 10 juta, sisanya secara cicilan. Analisisnya adalah peralatan pada kas, ada utang usaha. Peralatan di debit, kas di kredit, utang usaha di kredit. Kenapa peralatan di debit? Karena peralatannya ini bertambah sebesar 15 juta. Lalu kenapa kas bisa di kredit? Kas sebesar 10 juta di kredit karena di sini kan kendaraan ini seharga 15 juta. Lalu dia membeli secara tunai tapi dia tuh bayarnya 10 juta dulu. Lalu kenapa utang usaha di kredit? Karena di sini dia bayar cicilan kendaraan tadi baru 10 juta, jadi kurang 5 juta. Terus transaksi yang keempat ada 4 Januari dibayar sewa toko untuk bulan Januari 3 juta. Jadi apabila dia tentang membayar, pokoknya transaksi membayar, dia ditulis dengan beban sewa pada kas. Beban bertambah 3 juta dan kas berkurang 3 juta. Karena beban sewa ini dia bertambah 3 juta dan kas berkurang 3 juta. Lalu transaksi yang ke-5 Januari dibayar premi asuransi sebesar 850. Jadi analisisnya adalah beban asuransi bertambah dan kas berkurang sebesar 850.000. Setelah kita menganalisis transaksi-transaksi tersebut, langkah selanjutnya adalah menghitung seluruh transaksi di debit dan di kredit. Jadi seluruh transaksi yang ada di debit ini dijumlahkan, hasilnya berapa, begitu juga yang di kredit. Apabila hasilnya ini sama, berarti balance. Apabila jumlahnya tidak sama, berarti ada kesalahan dalam menulis transaksi ini. Saya akan menjelaskan tentang buku besar. Jadi apa itu buku besar? Buku besar setelah bukti transaksi dicatat dalam jurnal, selanjutnya adalah memindahkan data dalam jurnal ke dalam perkiraan yang bersangkutan di buku besar. Dan jurnal dan perkiraan buku besar merupakan proses yang tak terpisahkan dalam pencatatan transaksi keuangan suatu perusahaan. Lalu apa sih fungsi buku besar? Fungsi buku besar yaitu yang pertama, untuk mencatat perubahan posisi keuangan. Yang kedua, memberikan informasi keuangan secara efisien dan efektif bila diperlukan. Yang ketiga, sebagai informasi penyusunan neraca saldo. Dan yang terakhir adalah sumber informasi penyusunan laporan keuangan.
Langsung saja di sini saya akan mencontohkan buku besar berdasarkan transaksi sebelumnya. Selanjutnya yang di buku besar ini adalah tergantung dengan yang di jurnal umum. Jika di jurnal umum yang pertama kas, dan kas tertulis di debit, berarti yang di buku besar juga debit. Seperti itu. Dan di buku besar ini dia nulisnya per akun. Per akun itu seperti ini, bukan per tanggal seperti ini. Saya akan menjelaskan tentang neraca saldo atau trial balance. Setelah semua catatan jurnal dipindah bukukan ke dalam buku besar, setiap perkiraan dalam buku besar mempunyai saldo masing-masing. Saldo masing-masing perkiraan tersebut bisa disusun saldo-saldo tersebut dalam suatu formulir atau daftar yang disebut neraca saldo atau trial balance. Nah, neraca saldo adalah formulir yang berisi saldo-saldo perkiraan buku besar yang disusun secara sistematis. Atau pengertian lain, itu neraca saldo merupakan daftar yang berisi semua perkiraan yang berasal dari buku besar. Lalu, apa fungsi neraca saldo? Fungsinya adalah yang pertama, untuk menguji keseimbangan debit dan kredit dalam buku besar pada akhir periode akuntansi. Lalu yang kedua, sebagai langkah pertama dalam menyusun neraca saldo atau worksheet. Dan yang ketiga, sebagai dasar untuk menyusun laporan keuangan. Saya akan mencontohkan tentang neraca saldo. Nah, yang di neraca saldo ini kita tinggal nentuin dengan yang di jurnal umum. Misalnya yang di jurnal umum tadi kita sudah menentukan kan mana yang di debit, mana yang di kredit. Misalnya kas di debit dan modal di kredit. Nah, yang di neraca saldo ini kita tinggal ngikutin yang di jurnal umum tadi. Setelah itu kita pindahkan di neraca saldo ini. Lalu semuanya dijumlahkan seperti ini. Jika dia balance berarti benar, dan jika jumlahnya tidak sama berarti ada kesalahan dalam melakukan transaksi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih.